Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Agustin dengan NIM 2130802057. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi kondensasi aldol dan reaksi Cannizzaro. Yang pertama ialah reaksi kondensasi aldol. Reaksi ini merupakan sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil membentuk beta-hidroksialdehida atau beta-hidroksiketon yang diikuti dengan dehidrasi menghasilkan sebuah enon terkonjugasi. Syarat terjadinya kondensasi aldol ialah yang pertama, adanya karbonil. Yang kedua, memiliki hidrogen alfa atau hidrogen yang terikat dengan karbon alfa. Yang ketiga, adanya katalis asam maupun basa kuat. Mari kita masuk ke reaksinya. Di sini, senyawa yang akan kita reaksikan ialah 3,3 dimetil butanal yang akan direaksikan dengan asetaldehid menggunakan katalis kalium hidroksida. Yang pertama ialah protonasi atau deprotonasi. Karena kita menggunakan katalis basa kuat, maka yang terjadi ialah deprotonasi, di mana OH- dari basa kuat akan menyerang hidrogen alfa dan ikatannya diberikan ke C sehingga terbentuk ion enolat. Kemudian terjadi kondensasi atau penggabungan. Karbanion akan menyerang C karbonil sehingga ikatan rangkapnya terdesak dan ikatan diberikan ke O, dan O menjadi min. Setelah itu terjadi protonasi. Senyawa yang terbentuk direaksikan dengan H2O, di mana O- akan menyerang H dan ikatan diberikan ke OH, sehingga terbentuklah beta-hidroksialdehid. Kemudian dalam kondisi panas akan terjadi dehidrasi, di mana OH- akan mengambil H dan ikatan diberikan ke C. Lalu OH- pada senyawa akan terlepas sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C alfa dan C beta. Jadi, senyawa yang terbentuk ialah sebuah enon terkonjugasi, di mana dalam reaksi ini dihasilkan senyawa 5,5 dimetil heks 2-enal. Jadi, reaksi kondensasi aldol itu terdiri dari beberapa tahapan seperti protonasi atau deprotonasi, pembentukan enol atau ion enolat, kondensasi, protonasi, dan dehidrasi. Reaksi yang kedua ialah reaksi Cannizzaro. Reaksi ini merupakan suatu reaksi redoks yang melibatkan aldehid atau keton yang tidak memiliki hidrogen alfa pada karbon alfanya. Syarat terjadinya reaksi ini ialah senyawa tanpa hidrogen alfa, karena akan terjadi oksidasi menjadi asam karboksilat dan reduksi molekul menjadi alkohol. Yang kedua, adanya katalis basa kuat untuk memulai serangan nukleofilik pada C karbonil. Yang ketiga, kondisi yang tepat seperti pelarut dan suhu, serta lainnya. Mari kita simak penjelasan mekanisme reaksinya. Di sini kita mereaksikan senyawa 2,2 dimetil 1-penil propan 1-on dengan propionaldehid. Di sini reaksi yang terjadi merupakan reaksi redoks. Yang pertama, terjadi serangan nukleofilik oleh basa. OH- akan menyerang C karbonil sehingga ikatan rangkap terdesak dan elektron diberikan ke O, dan O menjadi min. Kemudian, ion oksida akan membentuk ikatan rangkap kembali dengan C yang mengakibatkan H lepas dan muatan diberikan ke H, membentuk ion hidrida. Ion hidrida yang merupakan agen pereduksi menyerang C karbonil pada keton sehingga ikatan rangkap terdesak dan elektron diberikan ke O. Ion oksida pada keton akan menyerang H yang terikat pada O, sehingga terbentuk ion karboksilat dan alkohol. Ion karboksilat akan bereaksi dengan pelarut yaitu air, di mana ion oksida dari karboksilat mengambil H dari air, sehingga terbentuk asam karboksilat dan alkohol, serta katalis kembali terbentuk. Senyawa yang terbentuk pada reaksi ini ialah asam propionat dan 2,2 dimetil 1-penil propan 1-ol. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.